Yo guys, Mt. Gox kini kembali lagi dia datang memberi ketakutan di market ini sepertinya, karena ada aktivitasnya dia memindahkan sekitar 13.265 Bitcoin dengan total 709,4 juta dolar di sini ke wallet kosong mereka, dan 1.200 dari BTC tersebut dengan estimasi ya 74,8 ini sudah dikirim ke cold wallets-nya Mt. Gox. Ini adalah perpindahan terbesar ya, salah satu yang terbesar dalam perkembangan Mt. Gox ini semenjak bulan Juli, dan ini data dari Arkham. Teman-teman, kita bisa melihat perpindahan yang dilakukan oleh si Mt. Gox ini, dan kita nanti akan melihat seperti apa reaksi dari pasar ini ketika mereka sudah mulai bangun dan lihat ini, waduh, Mt. Gox lagi. Tapi teman-teman, apa yang saya sampaikan di sini sebenarnya bukan untuk membuat ketakutan di sini. Saya tidak ada niat untuk menakut-nakuti sahabat Black Cuan di sini, melainkan saya ingin menyatakan bahwa Mt. Gox ini kembali justru di tengah banyaknya berita-berita positif ya untuk si Bitcoin ini dan ekspektasi kita mengenai bull run yang akan datang. Mari kita lanjutkan untuk kita lihat pertanda bullish ataupun tren positif dari Bitcoin di sini. Untuk yang pertama di sini ada Tether yang ternyata sudah minting lagi mereka di sini sebesar 1 billion, 1 miliar teman-teman. Dan sangat menarik dirangkum oleh Marty Party di sini bahwa ada transfer yang dilakukan secara terus-menerus di sini dari Tether ya ke Bitfinex, kemudian ke Tether Treasury 85 juta, 50 juta. Pokoknya aktivitasnya dia dalam beberapa waktu belakangan ini tuh luar biasa padat ya. Jadi ini kayak persiapan gitu. Persiapan untuk menghadapi bull run yang akan datang. Dimana kalau kita membaca secara positif di sini bahwa stablecoin ini kan diperuntukkan untuk orang-orang melakukan pembelian nanti atau trading nanti itu ketika bull runs itu tiba teman-teman. Dan lagi-lagi apa yang ingin saya katakan juga ini berkaitan dengan tanda positif itu adalah mengenai Donald Trump yang akhirnya kembali lagi setelah sempat Polymarket ini menampilkan penurunan untuk survei ataupun pollingnya si Donald Trump, sekarang sudah naik ke 52%, mengalahkan Kamala Harris yang berada di 47% teman-teman. Kita tahu bahwa di eranya Joe Biden dengan Kamala Harris ini, kripto itu kayak dicekik. Terutama mereka punya strategi gitu kan, ataupun rencana yang bikin Gary Gensler ini jadi karakter yang menjengkelkan ya, karena dia dipergunakan gitu kan sebagai alat dari pemerintahan Biden dan Harris ini. Sementara Donald Trump itu kebalikan dari itu, dia mendukung sekali perkembangan Bitcoin ataupun kripto. Meskipun nada-nadanya si Kamala Harris ini ingin memenangkan pemilihan dengan cara melunak ya kepada kripto gitu kan, kepada investor kripto, tapi ternyata kepercayaan itu masih belum didapatkan. Dan ditambah lagi teman-teman bahwa Elon Musk itu sudah bersedia untuk menjadi bagian dari pemerintahan Donald Trump apabila dia memenangkan pertarungan tersebut. Dan senada ya, seperti apa yang dikatakan juga oleh Donald Trump di sini melalui postingannya Watcher Guru, dia akan meminta atau dia akan menawarkan kepada Elon Musk ini masuk ke kabinet atau dia menjadi penasehat apabila Donald Trump ini terpilih. Ini semacam saut-sautan yang positif ya dari dua tokoh ini. Kemudian teman-teman, apabila Donald Trump ini terpilih menjadi presiden, yang akan dilakukan adalah gigantic tax cut. Dia akan potong ini suku bunga sedemikian rupa yang sekarang ini memberatkan warga Amerika Serikat, karena menurut dia pajak itu semacam penyiksaan lah buat rakyatnya. Seperti itu saya memahami konteks dari apa yang disampaikan oleh Donald Trump, teman-teman. Sementara berkebalikan dari apa yang dilakukan oleh Donald Trump, Kamala Harris mendukung ini Presiden Biden dengan proposal pajaknya mereka itu menaikkan capital gains itu menjadi 44,6%, dan ini buruk sekali menurut saya sebagai warga Amerika yang punya kehidupan liberal di luar sana teman-teman.
Dan proposal ini juga termasuk teman-teman ke dalam 25% tax ya, pajak yang untuk unrealized gains. Oh ya, kita ngomongin Amerika, bagaimana dengan Indonesia? Pajaknya gimana bos? Coba ditulis di kolom komentar seperti apa kalian melihat pajak yang terjadi di Indonesia untuk sekedar perbandingan saja. Meskipun ini memang di luar konteks ya. Sekarang kita kembali ke konteks kita lagi. Kita ke DXY sekarang ini teman-teman untuk melihat seperti apa ya pergerakan dari DXY ini. Karena selama ini kan apabila DXY ini atau DXY ini naik teman-teman, tertekanlah harga si Bitcoin. Dan kita ekspektasikan sebentar lagi semoga ini DXY-nya tembus support ya di sini. Apabila dia terjadi tembus support di sini, maka harga si Bitcoin-nya akan naik. Sama seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya, ini di tahun 2020, 2021 dia terjadi tembus support di sini untuk DXY, untuk DXY, yang mana itu membuat harga si Bitcoin-nya terjadi kenaikan. Dan terjadi juga di 2017 ya, 2018 kisaran itu ya, terjadi penurunan juga ini si DXY-nya dan Bitcoin terjadi kenaikan. Nah, sekarang ini kita menunggu ini. Semoga dia terjadi penurunan sehingga akan membawa harga si Bitcoin ini naik, teman-teman. Sementara itu tidak kalah menarik ini dari Plan B. Dia merangkum kejadian 2016 ke 2017 di mana pada saat itu pre-bull run itu terjadi 4x untuk harga si Bitcoin dan dilanjutkan dengan 10x ketika Bitcoin mencapai puncaknya. Kemudian di 2020-2021 terjadi hal yang kurang lebih sama juga di sini, 4x terjadi kenaikan sebelum akhirnya merah-merah dot ini membawa harga Bitcoin menjadi 7x. Dan sekarang ini ketika Bitcoin berada di 59.000 atau 60.000 kurang lebih seperti itu, harga sudah terjadi kenaikan 4x atau 4 kali dari area 14, 15.000 atau 16.000 yang terjadi di November 2022 akhir itu teman-teman. Dan sekarang ini kita menunggu akan ada berapa X nanti di puncak bull run yang terjadi selanjutnya. Apabila kalian masih optimis, yakin mengenai bull run ini akan terus terjadi, coba kalian tulis di kolom komentar berapa X yang akan terjadi ke depan ini untuk pergerakan harga si Bitcoin mencapai puncaknya mungkin di tahun 2025. Karena pertanda itu teman-teman sudah semakin jelas. Money supply atau M2 Global Supply USD di sini dalam USD itu sudah menembus ATH, artinya dia sudah bikin ATH baru di sini. Dan dengan gap yang besar seperti ini untuk si Bitcoin ya di sini sebagai perbandingan biasanya akan membawa harga Bitcoin terjadi kenaikan. Akan tetapi saya ingatkan teman-teman bahwa ini dalam long term vision, dalam penglihatan kita atau dalam tafsiran kita, bacaan kita yang long term. Bisa saja dalam short term itu akan mengocok-ngocok perut kita karena ya bisa jadi dia kirim FUD lagi. Seperti yang pertama tadi saya katakan di sini bahwa ada MTGOG gitu kan, Mt. Gox maksud saya di sini yang melakukan pemindahan koin segala macam seperti ini bisa jadi faktor yang bikin FUD dalam temporary teman-teman. Short times dalam waktu yang singkat bisa bikin kita goyang. Akan tetapi kalau kita mau melihat dalam time frame yang panjang seperti yang saya katakan di sini, bisa jadi ini akan membawa harga Bitcoin semakin positif ke depannya. Bahwa apa yang akan diberikan kita oleh market itu, maka biarkan market yang memutuskannya teman-teman. Tugas kita di sini adalah menjaga mental kita, jangan panik, jangan FOMO, dan tetap melakukan riset kalian secara mandiri. Dan harap diingat, this is not financial advice guys. Tetap kalian melakukan riset kalian secara mandiri, dan sampai jumpa di update yang selanjutnya dari Black Cuan. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace, my friend.